Bab 15. Oke, kalau memang kamu sudah serius ingin berpisah dari suamimu, Mas akan membantumu. Mas akan meminta bantuan teman Mas yang seorang pengacara. Mas Rian menyetujuinya, bahkan dia juga akan meminta bantuan temannya yang pengacara. Iya Mas, terima kasih ya, kamu memang selalu bisa aku andalkan. Aku memuji Mas Rian sebab memang dia yang selalu bisa aku andalkan. Andai saja dulu aku tidak salah memilih laki-laki, mungkin aku tidak akan mengalami rumah tangga yang memprihatinkan seperti saat ini. Sampai-sampai aku harus membuat anakku ikut merasakan dampak dari ketidakharmonisan orang tuanya. Tapi untung ada Mas Rian yang selalu siap sedia membantuku. Kami mengobrol di kursi yang ada di teras sebab Mas Rian sedang meminum kopi di sana. Sudah, gak usah memujiku, nanti aku bisa besar kepala, sahut Mas Rian. Bu, ini Non Anisanya bangun, sepertinya dia haus pengen minum ASI. Mbak Reni datang sambil membawa anakku Anissa. Oh iya Mbak, terima kasih ya. Sini anak bunda, kamu haus ya nak? Aku berterima kasih kepada Mbak Reni sambil menerima Anissa dari pangkuan Reni. Setelah itu aku pamit dulu sama Mas Rian sebab ingin menyusui Anissa, karena tidak mungkin juga kalau aku memberikan ASI di hadapan Mas Rian. Setelah selesai menyusui, aku kembali ke teras untuk menemui Mas Arya. Mas, kamu gak berangkat ke rumah sakit? Tanyaku. Enggak Salma, Mas sedang gak ada jadwal sekarang, makanya Mas main ke rumahmu. Mas kangen sama Anissa, sahut Mas Rian. Oh begitu, kataku. Kami berdua pun kembali ngobrol ngalor ngidul, membicarakan tentang niatku bercerai dari Mas Arya. Bahkan membicarakan tentang niatanku untuk memulai usaha. Sebab tidak mungkin aku terus-menerus berdiam diri tanpa memiliki usaha. Walau sebanyak apapun harta, jika tidak dipakai buat usaha, pasti lambat laun semuanya akan habis dan tak tersisa. Aku tidak mau kurang makan seperti saat sedang bersama Mas Arya. Aku tidak mau masa depan Anissa susah, apalagi dia tidak dipedulikan oleh ayahnya. Mas Arya dulu tidak sejahat itu, cuma semenjak aku belum diberi momongan, dia mulai berubah. Dia kembali baik padaku saat mendengar aku hamil, tapi sayang saat di USG dokter bilang anaknya perempuan. Dia kembali kasar padaku, bahkan dia tidak peduli sama kesehatanku. Mas Arya memang sangat mengharapkan anak laki-laki, makanya dia begitu kecewa sekali saat mengetahui anak yang aku kandung adalah seorang perempuan. Padahal apapun jenis kelamin anak yang lahir, bagaimanapun keadaannya, itu tetap anak kita yang wajib kita jaga. Anak adalah titipan yang wajib kita sayangi, kita jaga sebaik mungkin. Kamu benar ingin punya usaha, Salma? Tanya Mas Rian. Iya Mas, buat masa depan kami. Aku berterus terang kepada Mas Rian. Mau usaha apa? Sedangkan kamu punya anak kecil. Bagaimana kalau kamu investasi saja sama teman Mas? Dia memiliki butik terbesar di kota ini. Kamu juga bisa sekalian jualan online yang bisa dilakukan dari rumah. Selain kamu dapat keuntungan dari menyimpan modal, kamu juga dapat menghasilkan dari penjualan online kamu. Sekarang kan zamannya online, jadi usaha pun harus mengikuti zaman. Bagaimana Salma? Kamu setuju nggak dengan idenya Mas? Mas Rian bertanya tentang pendapatku. Setelah ia panjang lebar memberikan saran padaku. Aku setuju Mas. Jadi waktuku bersama Anissa tidak terganggu, iya kan Mas? Tanya sahutku. Aku pun menyetujui ide dari Mas Rian yang menurutku itu adalah ide brilian. Aku tetap bisa menghasilkan walaupun tetap berada di rumah. Selain itu, uangku tidak akan habis begitu saja jika digunakan menjadi modal usaha. Baik, kalau kamu sudah setuju, langkah awal kamu harus mengganti handphonemu dengan yang baru. Sebab tidak mungkin jualan online dengan HP yang masih jadul seperti ini. Setelah ganti dengan HP model Android, kamu baru bisa memposting apa yang ingin kamu jual di media sosial kamu. Nanti teman Mas yang bakal ajarin kamu, Mas yang memberitahu step by step memulai usahaku itu.
Dari awal aku pacaran dengan Mas Arya hingga 10 tahun pernikahan berlalu, aku tidak pernah berganti handphone sebab jangankan meminta untuk berganti handphone, buat makan saja aku dijatah. Sedangkan Mas Arya dan keluarganya terus-menerus bergonta-ganti handphone menggunakan uang dari perusahaan ayahku yang dikelolanya. Oh, jadi aku harus mengganti handphone dulu, Mas. Maklum, ini handphone pemberian ayah yang sangat ngetren pada masanya. Aku tidak pernah membeli handphone lagi setelah ayah dan bunda tiada, karena semua harta keluargaku dikuasai oleh keluarga Mas Arya. Aku kembali bercerita tentang kisah rumah tanggaku lagi ke Mas Rian. Benar-benar keterlaluan suami dan keluarganya itu, Salma. Aku jadi gemes saat mendengar kamu diperlakukan buruk oleh mereka. Coba saja kalau waktu itu kamu tidak menolakku, aku pastikan kamu tidak akan pernah merasakan penderitaan seperti saat hidup bersama suamimu yang brengsek itu. Mas Rian berkata panjang lebar, ia mengomentari curhatanku. Selesai berdiskusi tentang rencana kedepannya, Mas Rian pun pamit pulang. Ia mendapatkan telepon dari keluarganya yang mengatakan akan ada pertemuan keluarga besar. Entah mau merayakan apa, mereka mengadakan pertemuan atau jangan-jangan Mas Rian akan dijodohkan ya. Sebab melihat ekspresinya wajah Mas Rian saat mendapat telepon dari keluarganya, ia begitu tegang, tidak ceria seperti saat berbincang denganku. Sama, Mas pulang dulu ya. Di rumah orang tua Mas akan ada pertemuan keluarga besar. Jadi, Mas harus hadir di sana. Maaf ya Salma, lain waktu saja Mas ajak kamu beli handphonenya. Mas Rian pamit kepadaku, ia pun meminta maaf sebab tidak bisa mengantarku beli handphone sekarang. Iya Mas, tidak apa kok, lebih baik Mas pergi ke acara keluarga dulu. Tidak enak juga kan kalau sampai Mas tidak hadir. Apa kata keluarga Mas yang lain jika Mas tidak ada di sana? Aku pun mengizinkannya untuk pergi sebab menurutku Mas Rian lebih penting menghadiri acara keluarganya jika dibandingkan mengantarku membeli handphone yang bisa dilakukan kapan saja tanpa batasan waktu. Setelah itu Mas Rian pun pergi dari rumahku, aku pun mengantarnya sampai gerbang. Setelah dia pergi, aku kembali menutup dan mengunci gerbang rumah. Takut jika tiba-tiba ada orang yang berniat jahat masuk. Aku kembali ke dalam untuk beristirahat. Setelah dari swalayan, aku memang belum beristirahat karena ada Mas Rian yang mengajakku bicara. Mas, kamu mau mengajakku membeli handphonenya sekarang? Tanyaku. Iya Salma, mumpung Mas libur kerja, sekalian kita ketemuan sama teman Mas yang memiliki butik itu. Kita bicarakan tentang rencana kamu yang mau ikut menanam saham di butiknya. Sebenarnya Mas sudah cerita lewat telepon, tapi lebih afdol kalau kita ketemu langsung dengannya, biar kamu bisa ketemu langsung orangnya juga tempat usahanya. Mas Rian menceritakan jika dia akan mengajakku ke tempat temannya itu. Setelah aku bersiap, kemudian kami pun pergi untuk membeli handphone dulu. Setelah itu baru ke tempat usaha temannya Mas Rian. Namun aku merasa aneh dengan penampilan Mas Rian yang sekarang, sebab sekarang dia memakai cincin di jari manis sebelah kirinya. Cincin itu seperti cincin pertunangan. Padahal dari awal kami bertemu pun Mas Rian tidak memakai perhiasan apapun di tubuhnya. Kenapa sekarang dia memakainya ya? Apa jangan-jangan benar dugaanku jika pertemuan keluarga sebesarnya untuk pesta dirinya? Semua pertanyaan itu selalu berkecamuk di dalam hatiku. Namun, aku juga tidak mau bertanya jika dia tidak mengatakannya langsung padaku. Biarlah itu semua juga bukan urusanku. Tetapi kenapa aku merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati ini? Setelah sampai ke tempat pembelian handphone, kami pun turun. Kemudian Mas Rian yang memilih handphone yang terbaik untukku. Ia juga yang membayarnya. Ia menolak saat aku mau membayar handphoneku itu. Selesai membeli handphone, kami kembali menuju mobil untuk langsung ke tempat temannya tersebut. Namun saat kami baru masuk ke mobil, ada seorang perempuan yang menegur Mas Rian. Aku juga tidak tahu siapa dia sebab aku baru melihatnya. Aku juga tidak tahu ada hubungan apa antara Mas Rian dan perempuan itu.
Mas Rian, kamu dari mana? Ini siapa? Kok bisa bareng sama kamu? Ada hubungan apa kalian? Tanya si perempuan itu yang aku belum tahu namanya siapa.